Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan hektar tanaman padi di Pantura Cikaum, Subang gagal panen. Dampak dari mengeringnya situ Ardap. Dendam karena berbuat onar di acara kedukaan keluarga, kakak beradik di Cianjur tega menghabisi nyawa temannya. Dua pemuda di Kabupaten Tasikmalaya mencuri komputer serta sejumlah inventaris milik SMK Negeri Sukaresik. Akibatnya sekolah merugi ratusan juta rupiah. Kakak beradik di Cianjur tega membunuh temannya karena dendam lantaran korban berbuat onar saat acara duka keluarga. Padahal sehari-hari ketiganya kerap menghabiskan waktu bersama, bahkan sampai mencuri motor juga bersama-sama. Tepat di area hutan, Kampung Batu Piring, Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong, Cianjur, petugas mengevakuasi seorang pria yang tewas dengan pukulan benda tumpul dan tajam. Korban ditemukan bersama dengan sepeda motornya. Identitas diri juga masih melekat di tubuh korban. Korban adalah Ruhyat, 31 tahun. Dari sanalah polisi menangkap dua pelaku pembunuhan. Mereka adalah kakak beradik Hendar 32 tahun dan Henry 31 tahun. Pelaku mengaku membunuh korban karena kerap berbuat onar. Padahal pelaku dan korban adalah teman, bahkan rekan pencurian motor di sejumlah daerah. Yang suka malak-malak. Oh, suka malak? Di kampung, desa, kecamatan. Malaknya bawa tajam juga? Ya, Bawa senjata tajam? pakai golok. Itu sering kenal kan? Apanya? Sering kenal sama pelaku? Emang kenal orang situ, cuman dia kan suka bawa orang luar ke daerah. Karena sama Akang juga sama-sama pemain curanmor, bener kan? Iya. Ya? Oh, sering nggak nyuri motor di mana kan sama Akang? Terakhir dia rancang balik. Ranca balik. Tujuannya kemana kan? Dijualnya ke COD kan. Di hadapan polisi, pelaku mengaku membunuh karena dendam kepada korban yang berbuat onar saat melayat tante para pelaku. Keduanya pun merencanakan pembunuhan korban dengan mengajak pria 31 tahun itu mabuk-mabukan terlebih dulu. Jadi motif dari kasus ini adalah bahwa para pelaku ini dendam sebenarnya karena si korban ini membuat onar sebelumnya pada saat si korban melayat di tempat tante daripada para pelaku. Membuat onar, kemudian si korban ini diajaklah ya karena memang kedua orang ini sudah merencanakan, kemudian si korban ini diajak untuk mabuk-mabukan. Sejumlah barang bukti, kampak, batang kayu, 3 unit ponsel, sepatu, 1 tas korban berisi KTP, kunci letter T, dan motor disita petugas. Meski terancam pasal 340 tentang pembunuhan berencana dengan ancaman seumur hidup, keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Nggak ada apa-apa, ada masalah nggak ada apa. Tapi kalau itu mah masalah situ masih saya nggak tahu ya, soalnya dia nggak pernah cerita apa-apa ke saya. Kalau dia itu punya masalah nggak pernah cerita. Kalau harapan saya minta hukuman setimpal aja. Kalau nggak dihukum seumur hidup, pengen dihukum mati karena adik saya itu belum pengen meninggal. Yang bunuh ini yang pengen meninggal duluan. Karena semua orang juga Pak pasti punya masalah ya, tapi kan bisa selesaikan secara baik-baik. Jangan sampai beginilah caranya. Kita kan ngelihat juga nggak tega Pak. Jasad korban ditemukan meninggal di tengah hutan pada 24 September lalu. Penemuan korban ini viral di media sosial. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur. Di Kabupaten Bandung terjadi pembegalan hingga menyebabkan korbannya terluka di tangan. Pelaku yang berkelompok memepet korban ke tempat sepi lalu mengancam dan mengambil kendaraan korban.
Kamera pengawas di Jalan Raya Banjaran, Kabupaten Bandung jadi saksi pembegalan seorang pria oleh dua pelaku. Korban Algi Baktiar tiba-tiba dipepet dan dihentikan pelaku ke gang perkampungan warga. Teriakan korban yang meminta tolong tak terdengar warga sekitar karena kondisinya sepi. Ia pun berusaha melawan tetapi tak bisa berbuat banyak karena pelaku membawa senjata tajam. Akibatnya, korban alami luka sabetan di bagian tangan dan motornya pun dibawa kabur pelaku. Peristiwa pada Selasa dini hari itu kini ditangani Polsek Banjaran. Kemudian pelaku ini memepet korban dan memaksa untuk mengambil kendaraan korban. Pada saat kejadian ini sedikit ada perlawanan dari korban sehingga pelaku ini mengeluarkan senjata tajam jenisnya pisau dapur. Nah, karena perlawanan ini jadi antara jempol dan telunjuk kiri korban itu menderita luka namun tidak parah, dan setelah itu pelaku membawa kabur kendaraan roda 2 korban. Pada saat terjadi tarik menarik kendaraan korban itu korban sempat berteriak begal, tapi karena situasi malam itu sepi jadi tidak ada masyarakat yang mendengar sehingga korban berupaya mengejar sendiri dan karena membawa kendaraan untuk pelaku ini tidak terkejar. Lokasi ini terkenal rawan karena kerap terjadi tindakan kriminal terutama saat malam hingga dini hari. Warga diminta waspada dan mengurangi aktivitas di malam hari apalagi sendirian. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Sakit hati karena dipecat, mantan pegawai toko bangunan di Subang mencuri uang sebesar 28 juta rupiah dari brankas toko. Pelaku akhirnya tertangkap setelah 3 bulan buron. Pencurian yang terekam kamera pengawas ini terjadi di toko bangunan daerah Jalan Otista, Kabupaten Subang. Pelaku dengan santai masuk dan membuka brankas memakai kunci. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur uang tunai 28 juta rupiah dan sebuah ponsel. Pencurian pada Mei 2023 lalu ini akhirnya terungkap. Polisi yang mengantongi identitas pelaku akhirnya bisa menangkap Eko Wayu Susilo di Jati Asih, Bekasi. Pria 38 tahun ini ternyata mantan security toko bangunan. Ia mencuri lantaran sakit hati karena diberhentikan dari pekerjaannya. Mengecek CCTV karena HP dari operasional customer service Subang, RKM Subang itu ngirim ke grup pusat, itu ngirimnya blank, jadi rancu, jadi dicek di CCTV ternyata betul ada orang masuk ke dalam toko gitu ya, lewat dak mesin pinggir RKM Subang gitu. Kami dari pihak manajemen langsung report ke Polsek dan ke Polres, responnya langsung baik dan ditindaklanjuti oleh tim Reskrim Subang dan sehingga pelaku ditangkap secepatnya. Itu mantan karyawan atau mantan security? Artinya sudah tidak aktif ya? Sudah tidak aktif per Februari kalau tidak salah. Pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUH pidana dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Polisi menyita ponsel dan rekaman kamera pengawas sebagai bukti. Sementara uang curian 28 juta rupiah sudah habis dipakai untuk kebutuhan pelaku. Kini pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Pencurian komputer sekolah terjadi di SMK Negeri Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya. Pelaku yang berjumlah 2 orang masuk lewat pintu depan dengan cara menjebol kunci. Akibatnya sekolah merugi ratusan juta rupiah. Aksi pencurian komputer di SMK Negeri Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya oleh 2 pemuda terekam jelas oleh kamera pengawas. Pelaku yang mengenakan jaket dan penutup kepala ini beraksi di malam hari. Dengan santainya, kedua pelaku sibuk keluar masuk ruangan untuk memeriksa jaringan komputer. Bahkan di tengah aksi pencurian yang sedang dilakukan, pelaku sempat-sempatnya mengambil minuman di kulkas yang berada di depan ruangan komputer. Pelaku menggondol belasan unit komputer, 4 unit laptop, dan sebuah proyektor dengan dibungkus taplak meja. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah merugi ratusan juta. Karena pintu kayu
buka, dicongkel, kemudian itu kan di samping pintu kayu di dalamnya ada pintu besi juga. Nah dari pintu besi itu digembok, dan gemboknya juga dipukul pakai palu kelihatannya gitu. Ada 11 komputer all-in-one, kemudian laptop 4 dan proyektor Infocus 1. Total kerugian berarti berapa, Pak? Ya kalau dihitung rata-rata juga kerugian sekitar kurang lebih sekitar 120 jutaan. Meski sudah menggelar olah tempat kejadian perkara, polisi masih menyelidiki pencuri berbagai inventaris sekolah itu. TKP dari CCTV itu kurang lebih pelaku diperkirakan 2 orang. Sudah dikantongi, Pak, pelaku, Pak? Untuk sementara masih dalam penyelidikan lah. Polisi menduga pelaku dengan matang merencanakan pencurian komputer dan perlengkapan lain. Terlihat dari cara pelaku melancarkan aksinya, mulai dari waktu hingga cara membongkar gembok pintu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya.